Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 1, yakni konsep-konsep dasar fluida. Ini adalah daftar isi dari bab 1. Pertama nanti kita akan membahas tentang karakteristik fluida, berikut definisi dari fluida, kemudian dimensi dan satuan atau unit. Kita juga telah review ini di mata kuliah termodinamika. Lalu analisa perilaku fluida, berat dan massa fluida, ini parameter yang digunakan untuk mengetahui ukuran dari suatu fluida. Kemudian persamaan gas ideal, ini sama dengan yang kita bahas di termo 1. Lalu viskositas, kompresibilitas fluida, tekanan uap, ini juga sama dengan kita bahas di termo 1. Dan terakhir adalah tegangan permukaan atau surface tension. Pertama, mari kita lihat tentang karakteristik suatu fluida. Kalau saya tanya Anda, apa itu fluida? Dari pengamatan Anda di lingkungan sekitar, Anda akan dengan mudah mendefinisikan bahwa fluida itu adalah suatu materi yang bisa mengalir, soft, ya. Terus Anda bisa ubah-ubah bentuknya sesuai dengan keinginan Anda, ya. Nah, definisi ini kalau Anda bandingkan dengan zat padat, ya, karena zat padat tidak seperti fluida, ya, dia tidak bisa diubah dengan mudah, ya, perlu ada effort di situ, ya. Jadi sekali lagi kalau fluida dia soft, mudah mengalir dan seterusnya. Nah, nanti di mata kuliah mekanika fluida ini kita definisikan fluida itu sebagai sembarang materi yang terdeformasi terus-menerus jika dikenai tegangan geser. Nah, di mata kuliah mekanika tentunya Anda telah mempelajari tegangan normal, tegangan geser, ya. Kalau tegangan geser berarti tegangan yang terjadi saat suatu permukaan itu dikenai gaya, arah gayanya itu paralel dengan permukaan, seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Nah, kalau permukaan dari fluida, ya, ini fluida. Kalau permukaan dari fluida itu dikenai gaya, gayanya paralel terhadap permukaan fluida, maka akan ada tegangan geser yang terjadi di permukaan fluida itu. Nah, dia didefinisikan sebagai fluida kalau materi tersebut terdeformasi terus-menerus dengan adanya tegangan geser itu. Nah, materi yang memenuhi kriteria itu kalau tidak cairan ya gas. Ya. Bagaimana dengan zat padat? Zat padat bisa jadi terdeformasi jika dikenai tegangan geser, tetapi dia akan kembali ke kondisi semula jika gaya tersebut dihilangkan. Nah, tentunya tegangan geser yang diaplikasikan harus lebih kecil dibanding dengan tegangan yield dari materi zat padat itu, ya. Di mata kuliah mekanika tentunya Anda mempelajari ini tegangan yield, tegangan plastik dan seterusnya. Nah, kalau tegangannya itu di bawah tegangan yield, zat padat itu akan kembali ke kondisi semula ketika tegangan itu dihilangkan. Nah, sementara fluida dia akan terus terdeformasi, ya. Anda pun bisa masuk ke dalam medium yang mengandung fluida, ya. Di dalam ruangan Anda saat ini, di dalam ruangan saya, itu kan penuh dengan udara, ya. Nah, di sini Anda bisa bergerak dengan mudah di sekarang fluida. Oke, kemudian dalam mata kuliah mekanika fluida ini nanti kita akan menganggap fluida itu sebagai suatu kontinum yang mengandung puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin jutaan molekul yang kita anggap sebagai zat yang homogen, ya. Jadi di sini nanti kita tidak akan melihat atau mencari misalnya berapa tekanan di dalam air pada molekul X atau molekul Y, tidak. Jadi nanti kita ingin melihat tekanan pada titik A, ya, di mana titik A itu bisa jadi dia ukurannya misalnya 1 mili kali 1 mili kali 1 mili, jadi volumenya 1 mm kubik, ya. Nah, dalam ukuran yang sekecil itu pun untuk gas dia itu bisa mengandung molekul dalam jumlah sampai 10⁻18, ya. Besar sekali, 10⁻18 molekul. Sementara untuk cairan
yang mana dia lebih dense ya, dia massa jenisnya lebih besar dan jumlah molekul per satuan volumenya juga lebih besar. Untuk cairan dia bisa mengandung molekul sampai 10⁻21. Nah, sekali lagi kita tidak akan meninjau parameter pada individu molekul, tapi pada titik tertentu. Nah, titik tertentu itu dia mengandung banyak molekul dan sifat yang kita ambil adalah sifat rata-rata dari kumpulan molekul. Kemudian kita juga asumsikan bahwa sifat dari fluidanya itu nanti akan kontinu, ya, tidak akan ada diskontinuitas. Ya. Topik berikutnya adalah dimensi, kehomogenan dimensi, dan satuan atau unit. Karakteristik suatu fluida itu perlu dideskripsikan secara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Di sini nanti kita akan menggunakan besaran atau kuantiti untuk deskripsi kualitatif. Sementara kita akan menggunakan suatu standar atau unit atau satuan untuk deskripsi kuantitatif. Ya. Nah, nanti kita akan mempunyai beberapa besaran primer yang disebut juga sebagai dimensi dasar atau basic dimensions. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan dua jenis besaran primer, ya, dua jenis. Yang pertama kita bisa sebut sebagai sistem MLT, ya. Jadi di sini besaran primernya adalah massa, panjang, dan waktu. Jadi M itu singkatan dari mass, L-nya singkatan dari length, T-nya singkatan dari time, ya. Terus sistem yang kedua disebut sebagai sistem FLT, ya. Ini terdiri atas gaya, panjang, dan waktu. F-nya adalah force, ya, F. Kemudian besaran sekunder atau besaran turunan itu dapat diperoleh dari penurunan besaran primer, ya. Jadi nanti kita akan mempunyai besaran-besaran sekunder. Misalnya tegangan, ya. Tegangan itu kan dia dari rumusan gaya dibagi dengan luas, ya. Nah, sementara gaya itu kan dia sebagai massa kali percepatan. Ya, massanya M, percepatan itu L dibagi T kuadrat, ya. Terus dibagi dengan L kuadrat. Nanti Anda akan mendapatkan ini, ya. Coba saya tulis dulu. Jadi tegangan itu sama dengan F dibagi dengan luasan, ya kan. Kemudian F-nya itu sama dengan, taruhlah kita pakai rumusan ini, M kali A, ya, dibagi dengan A besar. A yang kecil itu dia sebagai percepatan. Nah, kalau kita ingin dapatkan dimensi dalam sistem MLT, berarti massanya itu M, terus percepatannya itu kan dia L dibagi dengan T kuadrat, ya kan. Terus A besarnya itu sebagai luas, jadi L kuadrat. Nah, ini nanti Anda akan mendapatkan M, L pangkat minus 1, T pangkat minus 2. Nah, ini. Nah, untuk dimensi dalam sistem FLT, tegangan itu kan F dibagi A. Ya, di sini Anda bisa dapatkan langsung. F-nya itu dimensinya F, A-nya dimensinya kan L kuadrat. Nah, jadi ini sama dengan F kali L pangkat minus 2. Ya. Nah, di buku dia menggunakan tanda ini, sama dengan di atasnya ada titik tunggal, itu digunakan untuk mengindikasikan besaran sekunder dalam bentuk besaran primer. Nah, di buku referensi itu ada tabel 1.1 yang menunjukkan dimensi-dimensi fisik dalam mekanika fluida. Ini adalah tabel 1.1. Anda bisa mulai lihat dari kolom pertama itu beberapa besaran sekunder, ya. Ada acceleration, percepatan A tadi, ya. Terus sudut,
percepatan sudut, kemudian kecepatan sudut, luas, terus berikutnya di sini ada massa, jenis, energi, dan seterusnya. Di kolom kedua dan kolom ketiga Anda bisa lihat dimensinya dalam sistem FLT maupun sistem MLT. Ya, jadi kalau Anda pengen misalnya melihat apa dimensi dari energi ya dalam sistem FLT, Anda bisa lihat ini di sini. Ya. Untuk FLT dia dimensinya FL. Energi kan bisa Anda definisikan sebagai gaya kali jarak yang ditempuh ya. Jadi F kali L ya. Kalau dalam sistem MLT Anda bisa pakai misalnya ya M kali A kali L, A-nya percepatan. Nanti Anda akan mendapatkan itu. Dimensi dari energi dalam sistem MLT itu adalah ini. ML kuadrat kali T pangkat, ML kuadrat kali T pangkat minus 2. Ya, silahkan Anda review, Anda lihat pelan-pelan. Kalau Anda masih bingungan, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau kirim email. Ya, di bawah sini juga ada untuk volume kerja. Ya, kerja itu dia salah satu bentuk transfer energi. Maka kalau Anda lihat dimensinya, dimensi dari kerja ini sama dengan dimensi dari energi ini. Ya. Kemudian tegangan, ya, lihat itu. Yang menarik untuk regangan atau strain, kalau Anda lihat di pelajaran mekanika, regangan itu kan dia tidak mempunyai dimensi, ya kan, dimensionless. Ya. Kalau Anda perhatikan di sini, dia untuk FLT dimensinya F pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Sembarang apapun yang dipangkatkan 0 kan dia nilainya 1, sehingga di situ tidak ada unitnya. Pun juga untuk MLT, Anda lihat di sini, dia dimensinya M pangkat 0, L pangkat 0 kali T pangkat 0. Ya. Terus nanti yang menarik di mekanika fluida kita akan banyak bersinggungan dengan ini. Parameter viskositas, ada viskositas dinamik, ada viskositas kinematik. Nanti kita akan pelajari di bab 1 ini, yang mana dia akan banyak digunakan untuk analisa di bab-bab berikutnya. Ya. Kemudian kehomogenan dimensi. Kehomogenan dimensi itu mengacu pada penggunaan dimensi-dimensi pada sisi kiri dari persamaan yang sama dengan dimensi pada sisi kanan dari persamaan. Ya. Berikut juga kalau Anda tambahkan suatu suku di sisi kanan, maka suku tambahan ataupun suku pengurangan itu dia harus mempunyai dimensi yang sama. Ya. Artinya bahwa dia harus mempunyai dimensi yang homogen agar persamaan itu valid. Ya. Contohnya di ini persamaan 1.1 Anda mempunyai rumus di sini persamaan kecepatan ya, persamaan kecepatan V dia dirumuskan dalam bentuk ini V0 ditambah AT. Nah, di pelajaran fisika saya kira Anda telah diperkenalkan rumus kecepatan ini. Ya, V0-nya itu adalah kecepatan awal ya. Terus A-nya percepatan, T-nya waktu ya, T kecil. Nah, di situ kalau Anda analisa satu persatu untuk dimensi, yang sebelah kiri kecepatan itu kan dia panjang dibagi waktu ya. Jadi dimensinya ini L kali T pangkat minus 1. Nah, sama dengan ada tanda titiknya ya di atasnya, bahwa dia mempunyai kesamaan dimensi. V0-nya tentunya mempunyai dimensi yang sama dengan V, yakni L kali T pangkat minus 1. Ya, ditambah dengan A kali T. A itu percepatan itu kan kecepatan dibagi dengan waktu, ya. Jadi L T pangkat minus 2. Ya, T kecilnya waktu dikalikan dengan T. Nah, ini kan dia hasilnya kan L kali T pangkat minus 1 juga. Ya. Kemudian rumusan ini, persamaan yang kita turunkan dari kelestarian energi. Ya. Nanti kita bahas persamaan ini di bab-bab berikutnya. Nah, di situ ada suku tekanan ditambah dengan suku itu dari energi kinetik, terus tambah suku dari energi potensial sama dengan konstan. Nah, kalau Anda breakdown satu persatu untuk dimensinya, tekanan itu kan dia
gaya dibagi luas ya. Nah, gayanya akan M kali A ya, telah kita lihat tadi di slide sebelumnya. Dimensinya ini gaya. Dimensi untuk tekanan. M kali L pangkat minus 1 kali T pangkat minus 2. Nah, di suku yang kedua, kita mempunyai massa jenis. Massa jenis itu kan massa dibagi volume. Ya. Massa itu dimensinya M, volume dimensinya L pangkat 3. Nah, ini dimensi dari massa jenis. Ya. Terus dikalikan V kuadrat dibagi 2. Nah, V tadi dimensinya kan LT pangkat minus 1 dikuadratkan ini. Ya. Terus kalau ini Anda sederhanakan, kan Anda mempunyai ini M, ya. L-nya itu minus 3 ditambah 1. 1 yang di sebelah kanan itu kan dipangkatkan. Jadi dia L pangkat 2. Jadi L pangkat minus 3 dikalikan L pangkat 2. Jadinya L pangkat minus 1. Kemudian T pangkat minus 1 dipangkatkan. Jadi T pangkat minus 2. Berarti kan dia sama ini dengan di sini. Nah, makanya dia mempunyai dimensi yang homogen. Begitu juga dengan rho kali G kali Z. Ya. Rho-nya dimensinya M kali L pangkat minus 3. G itu percepatan gravitasi, dimensinya sama dengan percepatan. Ya. Jadi dia L kali T pangkat minus 2 ini. Terus Z itu ketinggian, jadi dimensinya L. Nah, ini kalau Anda sederhanakan, nanti ya akan sama dengan ini. M kali L pangkat minus 1 kali T pangkat minus 2. Sama dengan konstan. Nah, konstantanya pun nanti juga akan punya dimensi yang sama dengan dimensi suku-suku di sebelah kiri, yakni M kali L pangkat minus 1 kali T pangkat minus 2. Berikutnya adalah sistem satuan atau unit system. Satuan itu menyediakan ukuran kuantitas dari suatu besaran, ya. Kalau besaran tadi berarti ada besaran panjang, massa, yang didefinisikan dalam dimensi tertentu. Ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan menggunakan satuan untuk mengetahui ukuran kuantitas dari suatu besaran. Di dunia ini ada beberapa sistem satuan, ya. Yang paling terkenal itu sistem internasional atau SI unit, ya. Kalau di sini untuk SI unit kita mempunyai meter untuk satuan panjang, ya, dimensinya L. Terus kemudian untuk waktu dimensinya T, satuannya adalah detik atau second atau S. Kemudian untuk massa dimensi M, dia mempunyai satuan kilogram. Nah, untuk gaya itu satuannya bisa kita dapatkan dengan penurunan dari besaran-besaran primer. Ya, sekali lagi gaya itu kan M kali A. Ya. M-nya itu satuannya kilogram, A-nya satuannya kan meter per detik kuadrat. Ya, jadi gaya dia mempunyai satuan ini, kilogram meter per detik kuadrat, yang mana dia ekuivalen dengan Newton. Ya, jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram kali 1 meter per detik kuadrat. Artinya apa? 1 Newton itu bisa kita definisikan juga sebagai gaya yang terjadi dari suatu benda yang masanya 1 kilogram, terus dia mengalami percepatan sebesar 1 meter per detik kuadrat. Nah, di satuan SI nanti kita gunakan untuk temperatur, kita gunakan Kelvin, ya. Nah, di sini untuk bantuan konversinya, karena kita di Indonesia terbiasa dengan Celsius, itu kita pakai rumus ini, bahwa Kelvin itu sama dengan suhu dalam Celsius ditambah 273,15. Jadi kalau misalnya air itu membeku pada temperatur 0 derajat Celcius, itu sama dengan 273,15 Kelvin. Berikutnya ini membantu kita nanti untuk mengetahui konversi dari satuan untuk energi, ya. Energi itu kan bisa kita tuliskan sebagai F kali S, ya. S-nya ini jarak, ya. F-nya gaya. Nah, jadi satuan dari energi itu Newton meter atau Joule, ya, di mana ini
1 Joule itu sama dengan 1 Newton meter. Nah, kemudian daya, ya, daya itu energi per satuan waktu, ya. Itu berarti kan Joule per detik, ya. Daya satuannya watt, ya. 1 watt itu sama dengan 1 Joule per detik. Atau sama dengan ini 1 Newton meter per detik, ya. Nah, percepatan gravitasi di bumi biasanya nanti kita asumsikan dia 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, jadi kalau kita mempunyai benda dengan massa 1 kg, ya, dengan massa 1 kg, maka berat dari benda itu adalah ini 9,81 Newton. Ya, dia massa kali percepatan gravitasi atau G. Kemudian untuk prefix satuan internasional, ya, tunjukkan di tabel ini. Kita mempunyai mulai dari yang paling kecil, ya, ini 10⁻⁻18. Ini jarang kita pakai, ya, atto, ya, simbolnya A. Kemudian ada femto, pico, ya, mulai dari pico ini, pico ke atas nano, mikro, mili, senti, ini familiar kita. Desi, deka, hekto, kilo, mega, giga, tera ini sering kita pakai untuk ukuran byte dari storage data, ya, tera. Mulai peta ini agak jarang juga kita pakai, ya. Ini adalah prefix yang kita gunakan untuk satuan internasional, ya. Jadi sekali lagi, kalau kilo berarti itu dikalikan ini, kalikan 1000, ya, kalikan 1000. Kemudian mili itu dikalikan 10⁻⁻3. Sistem satuan yang kedua itu disebut sebagai the British Gravitational System of Unit, atau dia sebagai BG unit. Ya, Anda bisa menyebutnya sebagai satuan British, ya. Untuk sistem satuan British ini panjang menggunakan kaki, ya, atau feet, ya, disebut sebagai FT. Waktu itu menggunakan detik atau second, singkat S. Kemudian dia mendefinisikan satuan gaya itu sebagai pound, ya. Ya, jadi yang definisikan ini panjang, kemudian waktu, gaya, juga temperatur tentunya, ya. Dia menggunakan satuan Rankine. Nah, untuk satuan massa itu diturunkan dari rumusan F dibagi dengan A, ya, bagi dengan A, sehingga Anda akan mendapatkan bahwa satuan dari massa itu nanti ini pound kali detik kuadrat dibagi dengan feet, ya. Nah, 1 pound kali detik kuadrat dibagi dengan feet itu sama dengan 1 slug, ya, ini ekuivalen, ya, ini. Nah, untuk temperatur itu menggunakan Rankine. Nah, di Amerika di sini mereka menggunakan derajat Fahrenheit, ya. Jadi mereka familiar dengan Fahrenheit ini. Sama dengan Anda, kalau Anda ditanya 30 derajat Celcius itu hangat atau dingin atau panas, Anda bisa dengan mudah menjawab, ya, 10 derajat Celcius itu seperti apa. Pun juga orang Amerika di sini, kalau dia ditanya 90 derajat Fahrenheit itu gimana, hangat atau dingin atau panas gitu, ya, mereka akan bisa menjawab langsung karena sudah terbiasa. Sebaliknya, kalau orang Amerika sini Anda tanya 10 derajat Celcius itu seperti apa rasanya, mereka sulit, ya, untuk langsung menjawab. Juga dengan Anda kalau tanya misalnya 100 derajat Fahrenheit itu gimana rasanya, ya, gitu. Nah, kembali lagi ke sistem satuan British ini, dia menggunakan Rankine. Nah, untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Rankine bisa digunakan persamaan ini, ya, dimana di Rankine itu didapat dari Fahrenheit ditambah dengan 459,67. Terus ini untuk ekuivalensi dari satuan gaya, ya, ini satuan gaya. Terus untuk berat, ya, berat itu kan dia massa dikalikan percepatan gravitasi, ya. Nah, di sini
massa itu tadi kan satuannya itu slug, terus percepatan gravitasi, dia satuannya kan sama dengan satuan percepatan. Jadi feet dibagi dengan detik kuadrat. Nah, di sini nanti Anda akan mendapatkan korelasi ini, bahwa 1 pound itu sama dengan ini, 1 slug kaki dibagi dengan detik kuadrat. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa berat dari suatu material yang masanya 1 slug, ya. Masanya 1 slug itu nanti beratnya dia sebesar ini 32,2 pound, karena ini percepatan gravitasinya dalam satuan British itu 32,2 kaki per detik kuadrat. Nah, umumnya ya satuan British ini juga masih dipakai di beberapa negara. Amerika masih pakai ini. Saya kira ada beberapa negara lain juga yang masih pakai satuan British ini. Di Inggris tentunya juga. Terus Anda bisa searching di Google, masalah Afrika Selatan dan Jepang mungkin juga sebagian masih memakai sistem satuan British ini. Sistem satuan yang ketiga itu disebut sebagai the English Engineering Systems of Units atau EE Units, ya. Anda bisa menyebut sebagai satuan Inggris, ya. Di sistem satuan ketiga ini, satuan untuk massa dan gaya, ya, massa dan gaya itu didefinisikan secara independen. Nah, berarti berbeda dengan dua sistem berikutnya. Di sistem SI misalnya kan satuan massa didefinisikan sebagai kilogram, maka satuan gayanya bisa kita dapatkan dari penurunan. Sebaliknya di BG, di satuan British, satuan gayanya sudah definisikan pound, kemudian satuan untuk massanya bisa diturunkan. Makanya tadi kan ketemu tadi pound kali berapa tadi yang sama dengan slug tadi. Nah, di sistem ketiga ini keduanya didefinisikan secara independen. Ya, kita mulai misalnya untuk besaran panjang itu dimensinya L, satuannya feet, ya, tetap ya, kaki. Kemudian untuk besaran waktu dimensinya T, satuannya detik atau S. Massa itu mempunyai satuan lbm. Kemudian gaya dia mempunyai satuan lb, atau kadang juga ditambahin F, lbf, ya. Kemudian untuk membuat persamaan hukum kedua Newton itu homogen secara dimensi dari persamaan 1,4, maka kita bisa tambahkan ini konstanta proporsional di sini GC, ya. Kita tahu bahwa di sistem SI dan sistem British GC ini sama dengan 1, ya. Sekali lagi karena parameter gaya diturunkan untuk SI, sementara di BG parameter untuk massa yang diturunkan, ya. Nah, di sini kita harus menentukan berapa GC untuk sistem Inggris ini. Pada sistem Inggris, 1 pound gaya itu didefinisikan sebagai gaya, ya, yang memberikan percepatan dari suatu materi yang massanya 1 lbm itu sebesar percepatan gravitasi, ya. Nah, dari definisi itu bisa kita formulasikan persamaan matematikanya, ya. Sekali lagi 1 pound itu sama dengan materi yang massanya 1 pound mass mengalami akselerasi yang sama dengan percepatan gravitasi, yang mana untuk satuan kaki per detik kuadrat itu sebesar 32,174. Nah, dari sini kita bisa dapatkan GC-nya, ya, ini sebesar ini 32,174 kaki per detik kuadrat per pound, ya. Nah, kalau nanti kita gunakan definisi ini, maka kita akan dapatkan ini bahwa 1 slug itu sama dengan 32,174 lbm. Sistem Inggris ini agak jarang dipakai di perhitungan engineering, ya.
Nanti kalau di Indonesia saya perkirakan dosen-dosen Anda akan lebih menyukai menggunakan sistem SI. Ya, sementara di Amerika di sini masih digunakan mix ya antara SI dan British ya. Alasannya sekali lagi bahwa di pergaulan sehari-hari, percakapan, terus interaksi dan berikutnya mereka masih terbiasa dengan satuan British ya. Mereka gampang membayangkan panjang 5 kaki itu berapa dibanding dengan panjang 1,5 meter gitu ya. Tapi kecenderungannya nanti sistem SI itu akan semakin besar untuk diterima oleh banyak pihak ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan perbandingan untuk sistem satuan SI, satuan British, dan satuan Inggris dalam hal ini. Besaran untuk panjang, kemudian massa, terus ini gaya ya. Di sini pertama untuk panjang, sebelah kiri dia meter, sebelah kanannya ini adalah kaki ya. Biasanya untuk gampang-gampangannya ya 1 meter itu sekitar 3 kaki ya. Kemudian untuk massa kita mempunyai sebelah kiri sekali itu dia kilogram ya. Terus di tengah-tengah ini slug, terus yang terakhir ini lbm. Biasanya untuk gampang-gampangannya kita menerjemahkan bahwa 1 kilogram itu sekitar 2 lbm ya. Dengan terakhir ini untuk gaya, di sini kita mempunyai Newton, di sebelah kanan ini kita mempunyai lb ya. Berikutnya adalah metode penyelesaian soal. Nanti kita menggunakan struktur penyelesaian soal yang mirip dengan yang kita bahas di termo maupun di perbedaan panas ya. Jadi setelah Anda membaca pertanyaan yang diberikan, Anda bisa membuat struktur penyelesaian seperti ini. Pertama adalah apa yang diberikan di soal tersebut ya. Misalnya di sini ada kasus suatu aliran cairan melewati suatu orifice. Orifice-nya itu berada di bagian sisi dari tangki, ditunjukkan oleh gambar ini ya. Terus kemudian diketahui juga persamaan alirannya, yaitu fungsi dari ketinggian dari orifice itu dari permukaan cairan. Terus juga fungsi dari A-nya itu adalah luas dari orifice. Kemudian Anda masuk lagi ke step berikutnya adalah apa yang dicari ya, dicari. Misalnya di sini kita diminta untuk menginvestigasi kehomogenan dimensi dari persamaan tersebut. Setelah itu kita menyelesaikan ya. Nanti di tengah-tengah kalau perlu kita berikan asumsi, dapat kita berikan asumsi di antara ini step apa yang dicari dengan solusinya. Nah, untuk contoh kasus ini misalnya kan kita tahu bahwa persamaan Q itu kan dia laju aliran ya. Laju aliran berarti kan volume per satuan waktu. Volume per satuan waktu berarti dia punya dimensi ini L pangkat 3 kali T pangkat minus 1. Terus di bagian kanan itu ada luas, dimensinya L kuadrat. Terus G dimensinya sama dengan dimensi percepatan yaitu L kali T pangkat minus 2. Terus H dia ketinggian atau jarak dari antara orifice dengan permukaan air, berarti dia mempunyai dimensi L ya. Terus Anda bisa cek di sini di sebelah kiri dimensinya debit ya, aliran itu L pangkat 3 kali T pangkat minus 1. Terus Anda cek sebelah kanan, masukkan satu persatu dimensi dari luas, terus dimensi dari itu akar 2GH, semuanya di akar ya. Jadi G-nya tadi satuannya di akar, terus panjangnya satuan di akar. Nanti Anda cek-cek terus sampai nanti ketemu, oh ternyata dimensinya dia homogen ya, gitu. Terus di akhir dari penyelesaian biasanya untuk kelengkapan bisa taruh ini komentar ya. Kalau di
kondisi nyata ujian, Anda nggak perlu sampai memberikan komentar ya. Berikutnya adalah analisa fluida. Dalam melakukan analisa fluida itu nanti kita akan menggunakan hukum-hukum dasar yang sama dengan yang Anda pelajari di mata kuliah fisika dan juga ilmu mekanika lainnya ya. Nah, hukum dasar yang penting yang nanti akan kita pakai itu pertama adalah tentunya hukum Newton tentang gerak, kemudian hukum kelestarian massa, terus hukum termodinamika ya, baik termodinamika 1 maupun hukum termodinamika 2. Nah, nanti Anda akan lihat bahwa di pembahasan mekanika fluida itu akan dapat dibagi menjadi 2 subtopik besar ya. Ini pertama tentang statika fluida yang membahas fluida dalam keadaan diam. Terus yang kedua dinamika fluida ya, di mana fluidanya dalam keadaan bergerak atau mengalir. Berikutnya adalah massa dan berat fluida. Di sini nanti kita akan membahas besaran-besaran atau kuantitas yang digunakan untuk mendapatkan kuantitas dari massa dan berat suatu fluida. Besaran yang pertama yaitu massa jenis atau density. Massa jenis didefinisikan sebagai rasio massa terhadap volume ya. Rasio massa terhadap volume. Biasanya kita menggunakan lambang dalam simbol Yunani rho ya ini. Nah, karena dia definisikan sebagai massa terhadap volume, maka dia mempunyai dimensi ini M kali L pangkat minus 3. Satuannya dalam SI, kilogram per meter kubik. Dalam British, dia berarti slug per kaki kubik. Ya. Kemudian sebagai referensi, udara itu dia mempunyai massa jenis sekitar 1,22 kg per meter kubik atau 0,002 slug per kaki kubik pada kondisi temperatur dan tekanan atmosfer. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa massa jenis dari air ya itu pada temperatur 60 derajat Fahrenheit itu 60 itu kira-kira bisa sekitar 10 derajat atau 15 derajat Celcius ya. Dia mempunyai massa jenis ini hampir 1000 ya, 999 kg per meter kubik. Kalau Anda lihat di sini karena air itu dia lebih dense ya, massa jenisnya lebih besar ya. Kemudian darah ya, pada temperatur 20 derajat Celcius dia mempunyai massa jenis sekitar 1,06 ya. Oh, ini dalam ini ya penulisan di bahasa Inggris ya. Ini berarti 1060 kg per meter kubik ya. Massa jenis zat cair itu bervariasi sedikit dengan temperatur ya. Makanya sebagian besar zat cair itu dapat dianggap sebagai incompressible ya. Artinya tidak bisa dikompres. Nah, sebaliknya massa jenis zat gas itu dia bervariasi tergantung pada temperatur dan tekanan ya. Umumnya dia disebut sebagai zat yang bisa dikompres atau compressible. Nah, ini menunjukkan grafik massa jenis dari air yang merupakan fungsi dari temperatur ya. Kalau Anda perhatikan pada temperatur 0 derajat Celcius ya, air itu mempunyai massa jenis sekitar ini 1000 kg per meter kubik. Nah, kalau temperaturnya kita naikkan ya sampai misalnya di sini 80 derajat Celcius,
massa jenisnya itu turun sedikit ya ke sekitar 972 ya kira-kira gitu. Massa jenis dari beberapa zat cair itu ada di tabel 1.5 dan 1.6. Bisa Anda lihat di bagian akhir dari buku referensi. Untuk tabel 1.5 itu massa jenis dengan satuan British, sementara tabel 1.6 itu untuk satuan SI ya. Anda bisa lihat mulai dari karbon tetraklorid, terus alkohol, bensin, gliserin, air raksa, ini minyak pelumas sampai air biasa ya. Terus tunjukkan juga pada temperatur berapa massa jenis itu diukur ya. Massa jenisnya ada di kolom ketiga. Ini saya kasih kotak warna merah ini. Kemudian untuk zat gas bisa Anda lihat di tabel 1.7 dan 1.8 ya. 1.7 itu untuk satuan British, 1.8 untuk satuan SI. Nah, di sini gasnya itu diukur pada tekanan atmosfer, terus temperaturnya juga ditunjukkan. Nah, misalnya kalau untuk oksigen temperatur 20 derajat Celcius, terus pada tekanan atmosfer dia mempunyai massa jenis ini 1,33 kg per meter kubik. Anda bisa lihat untuk gas-gas yang lainnya ya. Misalnya hidrogen, dia kan gas yang sangat ringan, dia mempunyai massa jenis yang sangat kecil ya. Berikutnya adalah berat spesifik atau specific weight. Berat spesifik itu didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume ya. Berat spesifik menggunakan lambang Yunani yakni gamma ini. Jadi kalau dari definisinya berat itu kan massa kali percepatan gravitasi dibagi dengan volume. Nah, massa dibagi volume ini kan dia sama dengan massa jenis ya. Makanya gamma itu sama dengan ini. Rho kali G. Dimensinya itu bisa Anda turunkan ya dari dimensi massa, dimensi percepatan gravitasi, dimensi volume. Nanti akan ketemu ini. M kali L pangkat minus 2 kali T pangkat minus 2. Satuannya dalam SI itu Newton per meter kubik. Dalam British berarti pound per kaki kubik. Sebagai referensi, gamma dari air ya di sini pada temperatur 60 derajat Fahrenheit ya, itu dia mempunyai gamma sekitar 9,8 kilonewton per meter kubik. Nah, Anda bisa lihat ini pemakaian prefix ya, kilonewton. Kalau Anda ubah ke newton berarti kan dia 9.800 newton per meter kubik atau 62,4 pound per kaki kubik ya, ini pada temperatur 60 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk darah ya, untuk darah dia mempunyai gamma sekitar ini 10,4 kilonewton per meter kubik pada 20 derajat Celcius. Nah, data lengkap untuk gamma dari air itu ada di Appendix B di bagian akhir dari buku referensi. Ini adalah tabel di appendix tabel B2 di appendix ya dari buku referensi. Yang B2 ini untuk satuan SI. Di B1 Anda bisa lihat ini untuk satuan British ya. Data untuk berat spesifik dari air itu ada di kolom ketiga ya. Jadi kolom pertama itu menunjukkan temperatur, terus kolom kedua massa jenis. Nah, kolom ketiga yang saya kasih kotak merah ini adalah berat spesifik. Ya, ini. Anda bisa lihat berat spesifiknya menurun dengan naiknya temperatur. Ya. Tapi menurunnya tidak terlalu besar. Ini ya. Kemudian gravitasi spesifik atau specific gravity.
didefinisikan sebagai rasio massa jenis fluida terhadap massa jenis air pada temperatur tertentu, ya. Specific gravity atau kadang singkat sebagai SG atau SG. Nah, temperatur tertentunya itu biasanya definisikan sekitar ini 4 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita gunakan temperatur 4 derajat Celcius, SG itu sama dengan ini, massa jenis dari fluida yang bersangkutan dibagi dengan massa jenis dari air pada 4 derajat Celcius. Ya. Kalau Anda lihat dari formulanya, maka SG itu tidak mempunyai dimensi, ya, karena pembilangnya mempunyai dimensi yang sama dengan penyebut, maka SG itu dimensionless. Ya. Ini adalah contoh SG dari beberapa zat, ya. Untuk merkuri, ya, itu dia mempunyai SG 13,55, ya. Sementara untuk darah, ya, itu mempunyai SG sekitar 1,06 pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, kalau Anda perhatikan, Rho, gamma, dan SG itu saling berhubungan. Nah, gambar sebelah kanan ini menunjukkan skema dari SG air dibanding dengan SG dari air raksa. Ya. Berikutnya adalah persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini kita bahas sangat detail di mata kuliah termodinamika. Di sini nanti kita akan review secara singkat, ya. Gas itu sangat kompresibel, makanya massa jenis dari gas itu bervariasi terhadap perubahan tekanan dan temperatur. Nah, persamaan gas ideal atau kadang disebut sebagai ideal gas equation of state, ya, itu dapat digunakan untuk menghubungkan massa jenis dari gas itu dengan tekanan dan temperaturnya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan gas ideal, maka kita mempunyai korelasi yang seperti tunjukkan itu, bahwa Rho itu sama dengan P dibagi RT. Ya. Atau ini, P sama dengan Rho RT. Saya kira Anda telah diperkenalkan persamaan ini sejak di SMA. Ya. Tekanannya itu tekanan absolut, ya. Nanti kita lihat tekanan absolut itu apa. Kalau Anda sudah mengambil termo 1, tentu Anda sangat familiar dengan tekanan absolut, tekanan gauge, dan seterusnya. Rho-nya massa jenis, T-nya temperatur absolut, R-nya itu adalah konstanta gas. Ya. Di termo kita bahas bahwa R dari suatu gas itu sama dengan R0, gas konstan universal, ya, yang 8.314 Joule per kilomol Kelvin itu dibagi dengan berat molekul, ya, molecular weight dari zat yang bersangkutan atau gas yang bersangkutan. Tentang tekanan, itu dia umumnya didefinisikan sebagai tegangan normal, ya, mempunyai dimensi FL pangkat minus 2. Kan tegangan normal itu kan dari gaya dibagi dengan luas permukaan, ya. Dalam sistem SI, tekanan ini mempunyai satuan Newton per meter persegi atau sama dengan Pascal atau PA, ya. Jadi 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi, ya. Ini penting, ya, Anda ingat-ingat ini. Dalam satuan British, dia mempunyai ini satuan LB per FT kuadrat, ya, atau kadang disebut sebagai PSF, atau ini LB per inci kuadrat atau PSI, atau bahasa Inggrisnya kadang disebut orang nyebut sebagai PSI, ya. Kemudian beberapa definisi dari tekanan, ya. Pertama, tekanan absolut itu dia menggunakan referensi kondisi vakum, ya. Jadi referensinya pada tekanan 0. Kemudian kita mempunyai tekanan gauge, ya, atau gauge pressure, itu dia menggunakan referensi tekanan tertentu, ya. Tekanan tertentu ini umumnya itu tekanan atmosfer, ya. Sementara tekanan atmosfer itu ya tekanan udara di sekitar kita, ya. Dan sekali lagi dia dipakai sebagai tekanan referensi dari tekanan gauge.
Dari definisi tekanan di slide sebelumnya, kita mempunyai rumusan ini bahwa tekanan gauge itu sama dengan tekanan absolut dikurangi dengan tekanan udara atmosfer. Ya, tekanan udara atmosfer itu ini sekitar 14,696 psi ya, absolut, atau ini 101,33 kilopascal ya, atau kalau Anda familiar dengan konversi satuan di termodinamika, ini sama dengan 1,0133 bar. Ya. Nah, tekanan darah yang biasanya diukur, misalnya dengan meletakkan atau mengikatkan mengukur darah itu di pergelangan tangan, itu dengan cuff method, itu dia merupakan tekanan gauge. Ya. Misalnya kalau tekanan darah kita 120 garis miring 80 itu satuannya milimeter Hg, itu dia tekanan gauge ya, dimana ini kalau Anda ingin mengkonversikan ke satuan lain bahwa 760 mm Hg itu sama dengan 1,0133 bar atau 101,33 kilopascal, atau ini sama dengan 1 atmosfer. Nah, nilai konstanta gas yang dipakai di persamaan gas ideal itu dapat dijumpai di tabel 1.7 dan 1.8. Nah, ini tabel 1.7 yang ini untuk satuan British dan 1.8 itu untuk satuan SI. Nah, konstanta gasnya itu ada di kolom kedua dari sebelah kanan ya. Ini saya pakai kotak warna merah ya. Ini kita mempunyai udara standar, kemudian CO2, helium, hidrogen, sampai yang terakhir oksigen. Anda bisa lihat gas konstannya atau konstanta gasnya itu sekali lagi di kolom kedua dari sebelah kanan. Ya, untuk udara misalnya dia mempunyai ini nilai 286,9 ya, joule per kilogram Kelvin. Sementara oksigen dia mempunyai nilai 259,8 joule per kilogram Kelvin. R inilah yang dipakai tadi di persamaan gas ideal.